Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang sarjana teknik industri lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau memulai bisnis Tiens waktu masih duduk di bangku kuliah. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang skripsi dan mulai berpikir untuk mendapatkan penghasilan, beliau menyambut baik ajakan teman sekelasnya untuk bergabung di bisnis Tiens. Berbagai penolakan, tantangan dari keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat tidak membuatnya putus asa mengejar kesuksesan di bisnis Tiens. Dengan prinsip, jika Anda ingin memiliki apa yang orang lain tidak miliki, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan keyakinan akan masa depan yang cerah bersama Tiens membuatnya terus berjuang. Sekarang ini beliau berhasil memiliki kebebasan waktu dan finansial, hal-hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Reward luxury car, yacht, plane, dan villa telah berhasil diraihnya dalam waktu 5 tahun sejak mengambil keputusan menjalankan Tiens dengan serius. Beliau telah membantu puluhan orang menerima luxury car, yacht, plane, dan villa, serta ratusan orang penerima sukses trip, motor, dan mobil niaga di jaringannya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Eric Yong. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, teman-teman semua, senang sekali malam ini kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini saya juga mohon izin buat share materi saya Bapak Ibu. Saya mau ucapkan selamat buat Anda yang memang mungkin baru pertama kalinya Anda ikut CPM. Anda harus bangga Bapak Ibu karena saya pribadi saya pernah mengalami menjadi seorang CP. Saya pernah mengalami saya seorang diri di bisnis ini. Semua orang mulai pasti sendirian ya, para upline kita, Pak Luis, Pak Naga, mereka juga sendirian waktu mulai ya Bapak Ibu ya. Saya juga sendirian, masih anak kuliah, saya masih ngekos, kemudian saya masih naik motor, dan saya masih sendirian juga, dan saya memprospek satu demi satu daftar nama saya waktu itu. Dan saya juga tahu betapa berjuangnya untuk menjadi seorang inti di bisnis Tiens, yaitu menjadi seorang core producer meeting. Dan saya juga paham betapa berjuangnya juga buat saya bisa ikut ke acara-acara pertemuan bersyarat yang awal seperti ini, yaitu core producer. Saya ingat banget dulu apa yang saya sering bilang, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak pernah Anda hadiri. Maksudnya apa? Ya kalau hari ini Anda ikut CP meeting, ya Anda seorang CP. Anda beruntung bisa ikut acara ini. Ya beruntung dalam arti Anda juga berjuang buat mengejarnya. Tetapi buat teman-teman Anda di luar sana, para downline Anda, para crossline kita, yang hari ini mereka nggak tembus CP, ini jadi pertemuan yang sangat penting. Kenapa? Ya pertemuan paling penting tepatnya. Kenapa? Ya mereka nggak pernah ikut. Mereka kehilangan berita ini, mereka kehilangan ilmu-ilmunya Bapak Ibu. Jadi ya paling penting sebenarnya. Ya makanya jangan pernah kehilangan pertemuan-pertemuan bersyarat. Jangan pernah miss, jangan pernah ketinggalan pertemuan bersyarat. Artinya apa? Ya Anda harus kejar semua pertemuan bersyarat. Dari mulai Anda jelas PPO paling awal adalah CP. Berikutnya adalah Royal, CPM, atau kalau Anda punya acara-acara grup seperti CPD, CPW, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang jelas acara-acara seperti Royal Weekend, dan seterusnya sampai nanti ke depannya. Semuanya bertahap ya Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat buat Anda. Nah, materi saya hari ini dasar sekali. Kalau Anda sudah bergabung 2-3 bulan saja, Anda mungkin sudah pernah dengar dan mungkin berkali-kali dengar. Kalau Anda sudah bergabung 10 tahun, mungkin sudah ngelotok, saya bilang Bapak Ibu. Dan kalau bagi saya sudah 19 tahun, saya juga sudah sangat hafal. Tetapi saya percaya kata Bruce Lee. Waktu Bruce Lee bilang, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi dia melatihnya sebanyak 1000 kali. Itu tepat sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya buat apa Anda punya ilmu tinggi-tinggi, tapi Anda cuma pakai 1 kali. Ya kan? Makanya sebenarnya di bisnis Tiens ini, buat sukses itu ya hanya kita hanya butuh skill dasar Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang aneh-aneh. Setiap kali saya butuh waktu 3 tahun terima BMW. Tahun keempat saya terima yacht sama plane. Waktu itu cash reward Bapak Ibu ya. Tahun kelima saya terima cash reward villa. Jadi saya butuh waktu 5 tahun buat dapat seluruh reward Tiens Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya waktu itu punya percepatan bisnis yang besar sekali. Saya punya percepatan finansial yang besar sekali. Saya hanya butuh waktu 1,5 tahun buat jadi bintang 8. Dari bonus 0 pertama kali bergabung, saya punya bonus 900.000 di bulan pertama sampai bonus puluhan juta hanya butuh waktu setahun lebih, 1,5 tahun. Kemudian saya bisa beli berbagai properti dari apartemen. Dari waktu saya lulus kuliah saya sudah bisa beli apartemen-apartemen di Bandung dan Jakarta. Kemudian dari ini saya menempati rumah yang nilainya belasan miliar, semua dari bisnis ini. Kemudian mobil dan lain-lain yang saya
bersyukur sekali semua itu diberikan Tuhan buat saya lewat bisnis Tiens, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ditanya, sebenarnya apa yang saya lakukan buat memperoleh semua itu? Sebenarnya hal yang dasar semua. Gak ada sesuatu yang aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Justru kalau ada sesuatu yang aneh-aneh buat memperoleh itu malah saya jadi heran. Ya, karena bisnis ini sebenarnya simpel sekali. Kenapa? Karena konsep bisnis MLM itu adalah sesuatu yang harus bisa diduplikasikan ke banyak orang, ke sebanyak mungkin orang. Kalau hanya bisa diduplikasikan ke 100 orang, ini bukan MLM lagi. Karena jaringan kita bisa nyampe ratusan ribu, bisa nyampe jutaan. Jadi kita harus duplikasikan hal yang sama ke ratusan ribu, bahkan jutaan orang itu Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya eksklusif ke beberapa orang. Ini penting sekali buat Anda pahami. Karena kalau hanya eksklusif ke beberapa orang atau hanya sedikit orang atau segelintir orang, Anda nggak bisa punya bisnis MLM, bisnis jaringan yang benar-benar besar sekali. Kalau kita bicara omset 1-2 miliar, yes bisa. 5 miliar mungkin bisa. Tapi kalau sudah bicara puluhan miliar, bahkan 100 miliar ke atas, itu jelas sangat nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi, kenapa tadi saya bilang bahwa skill dasar ini sebenarnya yang paling penting. Nggak ada skill advance, skill tingkat tinggi, terbang-terbang ke awan gitu ya. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi mau Anda, mau saya, mau para diamond, mau para director, skillnya juga semuanya dasar. Nah, saya akan bahas, ada 6 Bapak Ibu sekalian, saya akan bahas yang pertama dulu yaitu impian. Apa itu impian? Dari pertama Anda bergabung, sudah pasti di semua acara, waktu Anda di follow up oleh calon sponsor Anda atau calon upline Anda, pasti dibilangnya apa? Penting sekali buat punya impian. Bahkan waktu Anda bergabung pertama kali pun, habis itu Anda diajak buat yuk bikin dream book. Dibantu oleh upline Anda, diarahkan, diajarin Bapak Ibu ya. Nah, impian ini cenderung lebih bukan ke arah skill, tapi lebih ke arah psikologis atau mental. Ya, simpelnya bahwa kalau orang-orang yang berhasil di dunia bisnis apapun, gak cuma di MLM Bapak Ibu sekalian, semuanya tetap butuh mental. Itu yang nomor 1. Skillnya itu nomor kesekian. Makanya Anda bisa dengar tuh, lulusan SD atau bahkan nggak lulus SD jadi miliuner, punya gedung tinggi. Sementara yang kerja jadi karyawannya, jadi manajer, jadi direkturnya, mereka malah lulusan S1, S2 Bapak Ibu sekalian. Ya kenapa? Ya karena emang butuhnya mental. Belum tentu yang S1, S2 itu mentalnya lebih kuat daripada si lulusan SD Bapak Ibu kan? Iya. Nah makanya bisnis ini juga sama persis. Yang kedua berikutnya, impian ini ibarat fondasi. Tanpa fondasi, Bapak Ibu tidak bisa membangun gedung yang tinggi. Ya, gedung yang tinggi itu skillnya. Membangun skill yang tinggi, kita bisa terus naikkan skill kita. Tetapi untuk bisa naikin gedungnya jadi tingkat 10, tingkat 20, tingkat 50, tingkat 100, Anda tetap butuh fondasi yang kuat. Makin dalam fondasinya, makin tinggi gedungnya. Kalau fondasinya cuma 1 lantai, nggak bisa bikin gedung 10 lantai. Kalau fondasinya 10 lantai, Anda bisa bikin gedung sampai 50 lantai dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah makanya suksesnya itu adalah impian dan sikap. Itu. Jadi impian dan sikapnya itu adalah 95%. Skillnya itu nggak penting, bisa dipelajarin. Kalau kita bicara skill di bisnis juga apa sih? Presentasi. Ya gampang kok, gampang. Anda dengarkan presentasi dari upline Anda juga Anda langsung bisa niruin kok. Betul ya? Memang yang namanya jam terbang berpengaruh, pengalaman berpengaruh. Tapi kalau mencontek bukan sesuatu yang susah. Ya, kalau saya pribadi mencontek saya ahlinya Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa saya cepat berhasil? Kenapa saya 5 tahun dapat villa? Ya iya dong, kenapa saya ahli mencontek? Saya sudah mempraktekkan ilmu contek-mencontek dari zaman SD Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah ahli mencontek dari zaman SD. Dan sayangnya saya bukan yang dicontekin, tapi saya yang mencontek Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Ya, teman saya sekarang sering saya contekin malah, mohon maaf ya, mungkin cuma bekerja dengan gaji beberapa puluh juta sebulan yang mungkin lebih kecil daripada pengeluaran saya sebulan Bapak Ibu. Tapi karena saya ahli nyontek, maka akhirnya saya jadi leader Tiens ya. Sukses gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kedua, nih kita bicara sikap. Nah saya buka semuanya. Kalau bicara sikap, sikap apa aja yang penting buat kita bisa berhasil di bisnis Tiens? Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Artinya apa? Anda harus punya keyakinan Bapak Ibu. Semua orang berhasil, mereka punya keyakinan. Ya, sudah pasti. Dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Maka sampai dibilang, ini orang gila. Tapi yang dibilang gila itu yang berhasil. Kalau Anda nggak pernah dibilang gila, Anda mohon maaf, Anda calon orang gagal. Anda akan calon orang biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda pernah dibilang gila, waktu Anda nawarin Tiens, Bapak Ibu, ini orang gila. Kayak tadi Pak Oleh bilang apa? Ini orang-orang MLM nih ya, tukang tipu. Dan macam-macam tadi beliau bilang di kampusnya kan. Nah saya juga sama. Sama aja. Justru saat saya dibilang ini orang MLM, tukang MLM, tukang jual obat, tukang tipu-tipu. Ya, orang gila, masa bilang dalam waktu beberapa tahun dapat BMW dari bisnisnya itu, yang bohong-bohongan. Nah, justru kita harus bersyukur. Artinya apa? Artinya kita orang sukses. Karena nggak pernah ada orang yang dibilang biasa-biasa, nggak pernah dihina,
terus dia berhasil. Itu nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Anda bisa lihat deh para visioner, para penemu ilmuwan hebat, orang-orang kayanya udah kelas dunia, kelas Indonesia lah, kelas negara atau kelas dunia. Pasti pernah dibilang gila di satu titik tertentu dalam prosesnya dia dulu membangun kesuksesannya. Jadi bersyukurlah kalau Anda dibilang gila hari ini ya. Yang kedua, sikap terhadap business plans dan one vision. Ini saya akan bahas agak lebih panjang setelah ini Bapak Ibu. Nyambung juga yang dibilang oleh Pak Ole tadi, maka saya bilang cocok banget tadi beliau bahas itu. Karena saya nyambungnya di yang poin ini, sikap terhadap business plans dan one vision Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, sikap terhadap upline, yaitu teachable. Kita butuh teachable. Kenapa? Ya karena upline kita kan adalah konsultan kita Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar dari beliau. Dan yang jelas beliau ini nggak mungkin menjerumuskan kita. Nggak mungkin pengen kita gagal. Pasti pengen kita berhasil Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kemudian berikutnya lagi, kita juga harus punya sikap peduli atau empati terhadap downline kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak peduli dengan mereka, kita nggak bisa buat mereka sukses, kita juga nggak bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan salah, bukan berarti juga kita sebagai downline kita bisa jual mahal ke upline. Artinya kan katanya kalau upline saya mau naik bintang 6 harus saya jadi bintang 5. Kalau saya mau jadi bintang 8 saya harus jadi bintang 7-nya kan. Nah, emang kenapa harus Anda yang jadi bintang 7-nya? Ya kan? Pertanyaannya kenapa harus Anda yang jadi bintang 7-nya? Emang nggak ada orang lain. Kita juga harus paham bahwa upline kita punya grup yang lain juga. Jadi kita nggak bisa juga merasa bahwa kita orang penting buat upline kita. Saat itu sudah merasa kita orang penting buat upline kita jadi terlena, kita jadi sombong Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, berikutnya lagi sikap terhadap penolakan. Penolakan itu bagian dari keseharian kita di bisnis ini. Ditolak itu adalah satu langkah menuju keberhasilan. Kalau dulu upline saya, Pak Luis pernah bilang, Anda kumpulkan tiket-tiket penolakan itu. Saat sudah terkumpul 1000, Anda tukarkan. Anda jadi apa? Anda jadi bintang 8. Nah, tapi saya nggak pernah 1000 kali ditolak kok buat jadi bintang 8. Oke, itu sudah sangat ekstrim sebenarnya. Nggak nyampe 1000 kali ditolak Bapak Ibu sekalian. Oke ya, sikap terhadap penolakan, ini juga berhubungan sama mental kita. Kalau orang-orang yang lemah mental, mereka ditolak 1, 2, 3, 4 kali, 10 kali, mereka akan down. Ya mereka berpikir yang salah bisnis ini, yang salah Tiens. Kok bisa-bisanya saya nawarin 10 teman saya yang saya percaya, teman-teman saya dari kecil, kok mereka nolak semua. Oke, nah kita nggak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kita harus mempengaruhi lingkungan. Maka namanya leader, Anda kan seorang CP sekarang. Anda new CP. Bulan depan Anda mengejar royal. Saat Anda royal, Bapak Ibu, Anda punya 3 CP kan. Artinya Anda sudah jadi leader buat 3 orang CP baru Anda itu kan. Nah artinya Anda yang sekarang ini new CP, Anda adalah sedang di jalan menuju seorang leader. Anda adalah calon leader Bapak Ibu sekalian. Nah Anda butuh melatih mental Anda sebagai leader. Ya, sehingga Anda akan kuat untuk nantinya ditolak dan bisa menguatkan downline Anda yang mereka juga akan mengalami penolakan-penolakan. Ya, dan jangan salah loh, di bisnis ini nggak cuma sikap mental terhadap kegagalan yang harus kita perkuat, tapi sikap mental terhadap kesuksesan juga harus diperkuat. Kenapa? Karena kita banyak sekali ketemu orang-orang yang mereka takut sukses Bapak Ibu. Beneran ini saya nggak bercanda ya. Anda mungkin heran, kok orang takut sukses? Betul. Ya, saat grupnya berkembang dia malah down. Dia takut. Kenapa? Nggak sanggup Pak saya ngurusin downline saya. Ya, ke 10 orang, saya takut gimana bantuin 10 orang yang aktif. Ya, saya saya pusing bantu presentasi, bantu home meeting, bantu follow up, ketemu banyak prospek, saya takut. Ya kan, artinya apa? Ini takut sukses loh. Grupnya berkembang, dia takut Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi, kita punya prospek-prospek, kalau saya pribadi ketemu ya, prospek-prospek teman-teman saya yang mereka ini takut join di Tiens karena mereka takut bisa kaya. Takut kaya. Kalau gue join Tiens, takutnya nanti dapat BMW beneran. Aduh, nggak kebayang ya, BMW kan mahal. Servisnya aja sekali servis berapa, Rik? 10 juta saya bilang. Ya, Mercy BMW sekali servis ya normalnya paling nggak 10 juta. Aduh, nggak deh, mahal ya. Nah, Anda bisa kebayang nggak? Ini nggak masuk akal sekali, tapi banyak orang takut akan sukses, bukan cuma takut akan gagal, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi butuh mental juga. Nah, berikutnya lagi apa? Kita benar tadi Pak Ole bilang apa? Rumahnya tadi, Bapak Ibu, fondasi kanan kirinya adalah 7 langkah dan 7 kebiasaan. Lalu atapnya 3 prinsip dasar. Ya, nah kita perlu juga meyakini bahwa cara kerja kita di bisnis Tiens ini benar. Karena kalau caranya nggak benar, kalau kita nggak yakin caranya benar, Bapak Ibu, ya kita melakukan sesuatu yang kita nggak yakin. Artinya apa? Kita dengan setengah-setengah nantinya. Betul ya, makanya benar-benar Anda memang harus mempercayai 7 langkah dan 3 prinsip dasar ini. Karena ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh para upline, diajarkan oleh para upline dan support system. Dan ya memang kita kerjakan dan terbukti kami yang berhasil dari dulu sampai sekarang ya kita melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Nah setelah ini saya fokus terhadap satu hal tadi saya bilang, yaitu sikap terhadap bisnis Tiens dan one vision.
nyambung banget dengan yang Pak Ole ceritakan tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi beliau bilang kita seperti membangun rumah kita. Nah, pertanyaannya, Anda kalau punya rumah, Anda mencintai nggak rumah Anda? Ya, waktu saya zaman ngekos, kos-kosan saya jelek, cuma 200.000 sebulan. Tapi buat saya mencintai kamar kos saya yang cuma kecil 3 kali 2,5 itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya punyanya itu. Ya, kalau hujan saya nggak kehujanan, saya bisa istirahat, saya bisa tidur, saya bisa tinggal di situ, saya bisa bikin tugas kuliah di situ, saya main game juga di komputer saya yang ada di kamar kos itu, gitu Bapak Ibu ya. Dan memang punyanya itu ya, saya mencintai aja. Ya, enggak. Jadi kalau saya bicara rumah ya bukan berarti Anda bilang, Pak rumah saya masih gubuk kok, ya saya nggak mencintai rumah saya, enggak juga. Ya Anda rumah gubuk pun Anda cintai karena Anda punyanya itu Bapak Ibu sekalian, ya enggak? Oke ya. Nah, kalau rumah Anda sudah mewah nantinya kayak rumahnya Pak Ole tadi ya 2,9 miliar di Sumarekon Bandung ya oke lah ya, jelas-jelas itu Anda pasti lebih mencintainya lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai Tians dan One Vision, nah apakah Anda sekarang ini yang bergabung di bisnis ini baru 1 bulan, atau bahkan sudah setahun, atau bahkan sudah 6 tahun, ya nggak jadi masalah. Apakah Anda memang serius dan mencintai bisnis ini Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan penting buat Anda renungkan ya. Nah, berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya, masih Anda renungkan. Apakah Anda meyakini bahwa bisnis ini untuk masa depan Anda, jangka panjang dan bisa diwariskan? Kalau saya pribadi, 19 tahun loh, nggak main-main. Banyak teman saya dulu meramalkan bahwa, wah si Erik nggak akan lama-lama di Tiansi lah, paling 6 bulan bubar, paling setahun bubar. Kalaupun Tiansinya masih jalan, si Eriknya pasti udah down tuh. Nggak ada yang nyangka bahwa hari ini saya 19 tahun lebih di bisnis ini. Belum lama saya Zoom sama teman-teman lama, reunian, beberapa orang. Dibilang, wah gila lu Rik. Nggak nyangka ya, ternyata dari zaman kuliah, teman-teman sudah sejak kuliah nggak ketemu Bapak Ibu ya. Sudah 20 tahun lebih. Saya lulus tahun 2003 ya. Hampir 20 tahun berarti ya nggak ketemu. Mereka sebagian sekarang sudah sukses, ada yang mereka profesional bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada juga yang buka usaha, ya sudah punya uang lah gitu, sudah sukses. Dan mereka memuji saya dalam arti, wah gila lo, nggak nyangka ya lo di Tiansi, nama lo kedengeran di mana-mana, lo hebat banget lo. Dan ingat, mereka ini orang-orang yang waktu zaman dulu saya ajak, mereka nggak mau Bapak Ibu sekalian. Ya nggak masalah. Jalan tiap orang beda-beda. Saya meyakini itu aja, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pertanyaan apakah Anda meyakini bahwa bisnis ini jangka panjang untuk masa depan Anda, saya pribadi sudah merasakan 19 tahun. Kurang panjang apalagi? Ya masih kurang panjang. 10 tahun lagi jadi 29 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dan saya masih meyakini ya akan sampai 10 tahun lagi dan seterusnya. Oke? Nah, Anda meyakini nggak? Anda yang masih 1 bulan, mungkin masih belum bisa bilang yes. Tapi kalau Anda yang sudah 6 bulan, setahun, Anda sudah jadi bintang 8, sekarang banyak anak-anak muda di Bandung, jaringan-jaringan saya terutama yang setahun bintang 8. Nah, harusnya Anda sudah di posisi yang bisa mulai meyakini bahwa bisnis ini buat masa depan Anda dan jangka panjang. Oke? Pertanyaan ketiga, masih lanjut lagi. Apakah Anda peduli dengan komunitas One Vision Anda? Tadi Pak Ole bilang apa? Komunitas sama dengan imunitas, ini saya catat nih. Komunitas sama dengan imunitas. Ya, dia bilang yang berkoloni, yaitu semut lawan gajah, menang semut, karena semut berkoloni. Ya kan, koloninya besar sekali, sampai jutaan gitu kan, koloni semut kan bisa ngalahin gajah. Nah, pertanyaannya, artinya kita butuh komunitas kan di sini kan. Nah, komunitas kita di bisnis ini apa Bapak Ibu sekalian? Ya jelas komunitas One Vision-nya, yaitu punya upline, downline, dan crossline. Semuanya ini orang-orang yang membentuk komunitas kita di Tians dan One Vision Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, Anda peduli nggak dengan mereka? Ya kan? Nah, kenapa saya bawa topik ini Bapak Ibu sekalian? Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini pertanyaan-pertanyaan ini nggak relevan lagi. Saya melihat banyak orang-orang yang mereka mencari secara shortcut buat berhasil di bisnis ini. Ya, terutama begitu era yang namanya jualan online dimulai. Saya nggak melihat orang-orang yang mereka di peringkat bintang 8 ke atas, bronze dan seterusnya, mereka bilang serius di bisnis ini, meyakini bahwa bisnis ini jangka panjang, masa depan, memotivasi jaringannya, kita bisa sukses bersama di bisnis Tians, tetapi ternyata mereka nggak benar-benar seperti itu. Ya, kemudian dibilang mereka peduli dengan komunitas OV, upline, downline, crossline, ya seperti kelihatannya di panggung iya. Seperti kelihatannya ngomong di jaringannya seperti iya, tapi faktanya mereka nggak seperti itu. Kenapa? Karena jawabannya itu, kenapa saya bilang banyak yang tidak sesuai yang menjawab pertanyaan ini, harusnya jawabnya ya, tapi mereka sebenarnya kelakuannya nggak seperti itu karena tercermin dari cara mengerjakan atau membangun bisnis Tians-nya Bapak Ibu. Nah, ini penting. Seperti apa kita membangun bisnis Tians kita Bapak Ibu? Pertanyaan lagi, ya. Apakah yang Anda kerjakan itu dan Anda duplikasikan itu cara kerja dan sistem yang tepat? Ini penting sekali. Ya. Yang kedua, apakah Anda mengikuti hukum atau aturan atau etika membangun bisnis MLM yang benar?
Berikutnya lagi nih. Atau fokus dan prioritas Anda hanya untuk mengejar profit sebesar mungkin tanpa peduli efek yang Anda timbulkan untuk Tiens dan komunitas One Vision. Sudah terlalu banyak downline, crossline, saya bilang leader Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada downline saya, ya mungkin crossline saya juga Bapak Ibu sekalian, yang cara kerjanya mereka tidak menduplikasikan dan mengerjakan cara kerja yang benar. Ya, bahkan tepatnya tidak mengikuti aturan-aturan dan hukum yang berlaku di APLI Bapak Ibu sekalian dan di negara kita. Sehingga bisa disimpulkan mungkin banyak orang yang fokus dan prioritasnya mereka hanya mengejar profit besar saja. Tapi nggak peduli efek kerusakan yang mereka timbulkan buat Tiens dan komunitas OV. Ini contohnya nih. Ya, ini yang kita sering temui di lapangan. Masih banyak yang jual di bawah harga. Itu oknum Pak. Ya kalau satu oknum. Kalau ratusan orang ya nggak oknum Bapak Ibu sekalian. Artinya ya Anda ini distributor gitu. Ini yang pertama ya. Kedua di packaging. Boleh nggak nih? Jelas nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Itu oknum Pak. Ya jawabannya oknum lagi, oknum lagi. Ya lo itu oknumnya. Gitu kan Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya orangnya banyak banget yang melakukan repackaging. Jadi oknumnya ya yang bicara-bicara di panggung itu. Jadi artinya bukan oknum, memang banyak orangnya kan. Terus sudah gitu apalagi overclaim. Ya ini juga penting sekali loh Bapak Ibu. Kita sudah sering banget dapat teguran dari Badan POM ya. Dari APLI pun kita dapat teguran. Dari mana-mana lah dari pemerintah kita dapat teguran mengenai jual di bawah harga, repackaging. Jual di bawah harga jelas itu ranahnya Tiens ya. Itu jelas ditegur sama perusahaan. Repackaging itu kemana-mana karena arahnya sudah melanggar hukum kalau repackaging. Karena Anda produk Tiens di repackage lagi. Jadi Anda tutupin produk Tiensnya, merek Tiensnya dengan merek Anda sendiri yang tidak terdaftar resmi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Bahkan terdaftar resmi pun belum tentu benar juga. Kenapa? Karena itu produk Tiens. Anda tutupin dengan merek yang resmi pun ya jadi lucu gitu ya. Anda punya produk Samsung, mohon maaf saya sebutkan contoh, tapi begitu dibuka itu kotak Samsungnya dalamnya iPhone, kan lucu banget. Atau sebaliknya, ya Anda punya handphone dari luarnya casingnya nih, ini keluarnya tulisan iPhone, terus begitu dibuka lagi ternyata nyamar, ternyata aslinya Samsung Bapak Ibu. Kan lucu sekali ya. Tetap aja itu nggak bisa, namanya di packaging. Nah, kemudian apalagi yang juga banyak terjadi kekacauan nih dari orang-orang yang kalau katanya kok di panggung biasanya dia bicara hal yang bagus-bagus dan bicara bahwa dia mencintai bisnis ini masa depan, kita bisa sukses, kita pakai cara kerja 7 langkah yang benar, tapi kenyataannya jualan online dengan akun palsu. Pura-pura jadi dokter atau ahli kecantikan, ahli kesehatan. Terus pakai foto-foto wanita cantik lagi. Ya kan, terus foto-foto vulgar Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pribadi, saya generasi lama ya, saya old generation Bapak Ibu. Saya fosil di bisnis ini ya. Tetapi saya masih belajar, sekian tahun terakhir saya belajar juga cara jualan online. Ya, saya belajar cara jualan online. Dan saya bisa jualan online hari ini, saya ngomset juga lumayan setiap bulan. Ya tentunya nggak ratusan juta setiap bulan seperti yang di packaging atau jual di bawah harga, jelas nggak mungkin dong. Ya kalau 3-4 juta ya masuk akal. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, dan saya sering banget tuh dapat WA dari orang-orang yang mereka komplain, para pelanggan, Kak, ini kok saya belanja produk Tiens dari Bandung nih. Pakai alamatnya stokis lagi ya, stokis ABCD, saya juga stokis kan, stokis saya juga karena dipakai alamatnya itu kan. Kemudian dia bilang nih, si yang jual bilangnya sellernya adalah fotonya dia adalah dokter, pura-puranya dokter. Dokter A, dokter B, dokter C, kalau nggak pakai dokter yang cowok ganteng-ganteng, kalau nggak pakai dokter cewek yang cantik-cantik begitu kan. Padahal saya bisa pastikan nih orang ini pasti ya si distributor lagi nih. Ya si anak SMA atau anak kuliah ini itu ya jelas bukan dokter gitu. Itu sering banget terjadi dan mereka komplain karena produknya nggak dikirim. Mereka komplain karena dapat produk yang nggak tepat. Ya atau pesan 2 dikirimnya cuma 1, pesan 3 dikirimnya cuma 1. Oke ya, masih mending kalau dapatnya yang jual di bawah harga produknya asli, masih untung tuh si pelanggan. Tapi kalau dapatnya yang ketipu sama para dokter palsu begitu, atau yang overclaim, Bapak Ibu sekalian, udah gitu komplain karena khasiatnya nggak sesuai sama overclaimnya, yang bisa memperbesar segala macam, yang nggak bisa memperbesar segala macam, nggak ada yang bisa diperbesar di bisnis ini, kecuali bisnis Anda, grup Anda, dan bonus Anda. Tapi memperbesar barang ini, alat itu, nggak bisa. Percaya sama saya, nggak bisa. Karena saya juga pakai Mooncord. Saya sebesar apa hari ini? Kalau saya pakai Mooncord sudah sekian 19 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Anda bisa bayangkan tuh ya, jangan dibayangkan ya. Nggak bisa deh memperbesar ini itu, nggak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi jangan overclaim juga, ini bahaya. Makanya setelah Anda baca di sini, Anda bisa lihat pertanyaan saya ini. Apakah Anda serius dan mencintai bisnis ini? Anda meyakini nggak bahwa ini bisnis jangka panjang? Ya. Anda peduli nggak dengan komunitas OV? Tercermin jawabannya dari cara Anda membangun.
Nah, kalau membangunnya dengan cara yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ngomongnya di panggung aja cara kerja dan sistem yang tepat. Pulang nyampe rumah sibuk bikin home industry. Home industry apa? Repackaging, produk kejantanan, produk pembesar alat ini itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, produk segala macam deh yang aneh-aneh, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kira-kira masa depan bisnis ini akan seperti apa? Betul? Apakah Anda akan nyampe 19 tahun seperti kami, 20 tahun seperti Pak Alois, Pak Naga? Belum tentu. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda nggak peduli pun ya sudah. Tapi jangan lupa ada konsekuensi. Yang pertama, hal-hal yang melanggar etika, Anda akan mendapatkan hukuman sosial dari komunitas. Kita hidup di komunitas. Kalau Anda nggak ikuti etikanya, Anda nggak ikuti rule-nya di komunitas, hukuman dari sosial pasti ada, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan dianggap, Anda nggak akan dijadikan pembicara oleh para APN Anda akan diasingkan dari komunitas. Karena apa? Karena Anda merusak bisnis ini, Bapak Ibu. Saya lagi ya, Anda nggak peduli, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Karena biasanya saya lihat orang-orang yang sudah dapat duit banyak, biasanya nggak peduli meskipun melakukan hal yang nggak benar, Bapak Ibu ya. Bahkan termasuk yang melanggar hukum. Tapi kalau sudah melanggar hukum, urusannya urusan hukum. Konsekuensi dari hal yang melanggar hukum apa? Pidana. Ya, Tian sudah koordinasi dengan lawyer. Lawyernya sudah berkoordinasi dengan, ya saya bilang pihak yang berwajib. Jadi kalau misalnya Anda yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, ya siap-siap aja. Kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Tian pun pernah kirim somasi ke siapa? Ke kita, para distributor. Karena kita melakukan overclaim, jual di bawah harga, repackaging dan sebagainya. Itu surat bukan dianggap enteng loh Bapak Ibu. Kalau Anda berbilang hari ini, peduli amat lah Pak Erik. Sampai saat ini saya masih untung kok repackagingan, omset saya miliaran kok, saya 5 ribu tuh. Yang surat somasi dari Tian, peduli amat lah. Nggak ada kejelasan juga tuh, saya nggak pernah ditangkap tuh. Ya nggak pernah ditangkap kan bukan berarti tidak akan ditangkap kan. Bisa jadi hari ini, besok, lusa, tahu-tahu ada tuh leader yang di penjara. Ya saya sih nggak mau itu terjadi ya, tapi ini penting. Karena Tiansi juga sudah bergerak Bapak Ibu. Koordinasi dengan lawyer dan pihak yang berwajib. Nah makanya kita harus paham satu hal. Bisnis MLM itu bisa besar dan tahan lama. Bukan tahan lama karena pakai mooncourt Bapak Ibu ya, beda sekali. Tahan lama bahkan diwariskan karena satu hal, yaitu membangun budaya dan duplikasi. Ini penting sekali, membangun budaya dan duplikasi, tapi yang benar. Bukan duplikasi jual di bawah harga, bukan duplikasi pasang foto vulgar, bukan duplikasi semua grupnya cowok, tapi sekarang pasang profil sosial media cewek semua gitu. Bukan ya. Tapi budaya duplikasi yang benar adalah good team player. Saya nggak mungkin bicara panjang lebar di sini karena nggak akan cukup. Budaya duplikasi yang benar adalah good team player. Nanti Anda akan belajar. Kalau Anda masih baru pun nanti Anda akan belajar. Yang kedua, sikap positif. Yang ketiga, cara kerja yang benar. Ya, dan leadership. Kalau kita bicara leadership, kita bicara integritas. Sebagai seorang yang dapat cap di jidat kita, ini leader nih. Ya, si Ergyong, ya kan, si ini, si A, si B. Tadi Pak Hendra Pratama, Pak Ole, atau apa ini ya, siapa Pak Julian atau siapa, itu dapat brand loh di jidatnya, leader loh. Ya. Nah, kalau leader artinya apa? Harus punya integritas, Bapak Ibu sekalian, harus punya leadership yang bagus. Yang artinya kita menjaga komunitas kita, bisnis kita. Bukan hanya demi keuntungan terus kita melakukan hal-hal yang sekarang seperti abu-abu gitu. Ya kan, padahal sebenarnya ya sudah dilarang gitu. Hal yang melanggar aturan. Ini penting sekali buat Anda perhatikan ya. Nah, kemudian kalau saya teruskan nanti saya bisa diomelin banyak orang. Bukan diomelin sih, nggak ada yang berani ngomelin saya, tapi dalam hati saya bisa dikutukin Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjut lagi aja. Tapi semoga Anda ingat banget yang saya sampaikan tadi ya. Semoga Anda resapi kalau kita pengen bisnis ini jangka panjang dan saya masih pengen Tian 10, 20 tahun, 50 tahun lagi dan bisa diwariskan, kerjakan dengan benar deh. Percaya sama saya. Siapkan Anda, ya, saya salah satu leader yang tertua di bisnis Tian, 19 tahun. Bisnis ini baru 20 tahun lebih Bapak Ibu sekalian. Jadi percaya sama saya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita harus kerjakan dengan benar. Yang ketiga nih, ada 6 poin yang di awal saya bahas ya. Yang ketiga adalah membuat target. Anda bikin target jangka pendek Anda. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dari mulai besok saya akan presentasi siapa aja. Saya udah buat janji berapa kali. 1 minggu ini saya presentasi berapa kali, home meeting berapa kali, buat janji ke berapa orang. Kemudian 1 bulan saya target seperti apa. Ya, ini singkat-singkat karena ini saya cuma bicara global. Saya nggak akan masuk ke spesifiknya Bapak Ibu. Kemudian presentasinya, kalau hari ini kita masih pakai OP online, Anda sebar linknya. Kalau Anda sudah jalan OP offline di kota Anda bisa mulai.
dan prospek Anda ke OP offline Bapak Ibu ya. Tapi ingat ya, tetap kita jaga jarak, tetap kita bicara mengenai protokol kesehatan ya, jangan lupa. Kemudian apalagi? Follow up-nya. Anda bisa pakai video conference. Ya, sekarang Zoom juga ya meskipun free pun Anda masih dapat 40 menit Anda bisa pakai. Ya, putus Anda bikin link lagi, lanjutin lagi bisa 1 jam lebih gitu kan. Kemudian apalagi target Anda bisa bikin target omset, bonus, peringkat Anda dan juga PPO. Oke, sekali lagi ini saya cuma bicara mengenai globalnya. Saya tidak bahas panjang, karena kalau sebenarnya kita bahas secara spesifik mengenai PBO-nya bisa panjang. Bicara spesifik mengenai target omset bisa panjang juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Anda bikin target jangka menengah, itu buat 6 bulan, dan jangka panjang buat setahun ke atas. Contoh paling simpel adalah 6 bulan lagi Anda ngejar target crown, Anda ngejar target ambasador Anda, ngejar targetnya, bisa sekarang Anda seorang bintang 5, Anda ngejar target bintang 7, itu jangka menengahnya. Jangka panjang setahun ke atasnya, target untuk special cash reward, target kemudian untuk Anda menjadi bintang 8, setahun ke depan, Anda baru join hari ini misalnya kan, karena rata-rata setahun dengan MP baru sekarang bisa jadi bintang 8, contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat apa? Closing Bapak Ibu. Nah, closing ini skill yang penting juga buat leader dasar Bapak Ibu ya, maksudnya skill dasar yang penting buat leader-leader baru Bapak Ibu, seperti Anda para CP ini, Anda harus mulai belajar buat bisa closing. Closing itu mendapatkan 2 hal. Yang pertama, downline, dan downline itu bisa aktif, bisa nggak aktif nantinya. Tapi kalau kita bisa proses dengan benar, kita bisa punya peluang buat membuat dia jadi aktif. Oke. Yang kedua, ya jelas, minimal kalau dia nggak bergabung, Anda menerima omset produk dari pelanggan. Karena mereka jadi pelanggan. Syukur-syukur jadi pelanggan rutin. Nah, ini pun zaman sekarang mendapatkan omset dari pelanggan tuh jauh lebih mudah Bapak Ibu. Tadi saya bilang, saya juga jualan online. Sebulan berapa? 3-4 juta pasti minimal dapat. Malah kadang-kadang bisa sampai 5-6 juta Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau saya bicara untuk PPV aja sudah pasti cukup. Tapi PPV saya juga nggak dari situ. Kenapa? Karena saya kan juga masih belanja produk buat saya pakai juga setiap hari kan. Produk-produk yang favorit buat saya minum terus setiap hari. Nah, tetapi paling enggak Anda bisa menambah produk Anda dari pelanggan. Makanya kalau tadi Pak Ole bicara mengenai CP, jangan CP banci gitu kan. Saya paham maksudnya. Anda pasti juga paham ya, bahwa CP-nya itu jangan cuma tutup poin 650 dong. Tapi Anda 3.000-nya dari Anda. Bukan ngandalin dari downline Anda. Anda cuma 650 tutup poin, bukan. Tapi benar-benar 3.000 dari Anda. Nah, maksudnya ini, kalau Anda bisa closing dapat omset produk dari pelanggan aja, itu sudah sangat membantu buat 3.000 PV-nya. Nah, kalau kita duplikasinya nggak usah 30.000 PV satu orang jualan. Kalau udah 30.000 malah saya nggak yakin, jangan-jangan nanti nyambung hal tadi lagi tuh. Di packaging atau jual murah bisa 30.000 satu orang. Atau bahkan yang 300.000 satu orang gitu ya, 300.000 PV. Enggak, tapi kita bicara let's say duplikasi 3 juta aja. 3.000 PV lah Bapak Ibu. Anda duplikasikan ke 10 grup Anda, duplikasi ke 100 grup Anda juga kan besar kok. Dan kita ngajarin hal yang simpel, karena kalau kita bicara konsep MLM lagi, ini satu hal yang simpel. Satu hal yang simpel, tapi semua bisa kerjakan. Kalau Anda duplikasikannya harus satu orang omset 100 juta, ya jelas susah sekali dong, nggak semua orang akan mampu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu mengenai yang keempat. Yang kelima kemudian adalah menambah daftar nama. Yang pertama, Anda bisa cari referensi dari prospek yang belum join. Misalnya dia nggak bergabung pun Anda bisa minta referensi. Lalu pelanggan-pelanggan, saya punya banyak downline, saya hampir tiap bulan selalu bisa sponsori orang baru, hanya dari pelanggan. Pelanggan saya ajak buat jadi member sekalian. Ya, sebagian ada yang mulai aktif, sebagian lagi, ya sebagian besar emang nggak aktif, betul. Hukum rata-rata Bapak Ibu ya, tapi minimal dengan mereka jadi pelanggan, lalu setelah itu mereka mau join, Anda amankan dia. Kalau misalnya nggak Anda amankan dengan punya kartu member, Anda joinkan, kan dia bisa join ke orang lain suatu hari nanti. Ya kan, besok dapat harga murah, aduh lawannya harga murah lagi gitu ya, saya pusing lagi deh kalau udah bicara begitu tuh. Ya kan, tapi kalau dia sudah join sama Anda, ya dia akan ngejar PV, ngejar naik peringkat, Anda aman. Ya, nggak akan tergoda sama yang lain-lain di luaran sana tuh. Setan-setan gentayangan di luar sana nggak tergoda dia Bapak Ibu ya. Ingat loh, banyak setan-setan gentayangan di luar sana ya. Oke, nah yang kedua, prospecting online dan offline. Ini penting juga Bapak Ibu sekalian ya, untuk nambah daftar nama Anda. Oke, nah yang keenam, ini yang terakhir Bapak Ibu, penting sekali buat Anda punya skill leadership. Mampu memberi visi dan inspirasi ke jaringan Anda. Harus. Ya. Visinya juga harus ke arah yang benar. Inspirasinya harus ke arah yang benar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mampu memberi teladan sikap, kerja keras, dan cara kerja yang tepat. Diulang-ulang terus ya Pak Erik ya. Iya betul, saya ulang-ulang terus supaya Anda paham. Karena kami dulu mencapai semua yang kami bangun sekarang, itu cuma dengan memberikan teladan sikap, kita kerja keras, memakai cara kerja 7 langkah, kita baca buku positif, dengar netpi, dan sebagainya ya, dengar starter pack dan sebagainya, 7 kebiasaan tadi Bapak Ibu sekalian ya, dan jelas dengan cara kerja yang tepat, itu yang kita duplikasikan. Nah, artinya Anda nanti akan melewati siklus
Pertama, belajar dulu sebagai Anda seorang downline, lalu berikutnya Anda melakukan. Habis belajar, melakukan. Yang ketiganya, Anda bisa lakukan apa? Ajarkan ke jaringan Anda atau Anda duplikasikan. Saat Anda sudah menjadi leader, Anda punya jaringan, ya Anda duplikasikan. Itu siklus belajar kita di bisnis ini, Bapak Ibu. Belajar, lakukan, dan ajarkan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, belajarnya jelas dari upline, alat bantu, kita punya pertemuan, buku, CD, NetP, dan lain-lainnya. Ya, kemudian Anda lakukan yang sudah Anda pelajari itu ke jaringan-jaringan Anda. Nah, itu 6 skill dasar yang perlu Anda pelajari, yang bisa dibilang ini simple. Karena apa? Karena Anda punya waktu panjang di bisnis ini. Tenang saja Bapak Ibu, Anda punya waktu panjang untuk mempraktekkan 6 hal tadi. Nggak setahun, nggak 2 tahun, ingat saya sudah 19 tahun dan saya masih praktekkan terus 6 hal tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Ya, nah artinya hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah mencapai NUCP. Target berikutnya apa? Menjadi royal. Itu yang harus Anda kejar, dan kejarlah pertemuan-pertemuan untuk kualifikasi yang royal berikutnya. Yang jelas adalah kalau misalnya Anda bisa menjadi seorang CP, sebulan ke depan Anda bisa kejar merekrut 3 orang CP baru sehingga Anda bisa menjadi royal. Kalaupun CP baru Anda 3 orang ini masih baru sekali dan mungkin sebagian hanya karena produk, contoh mau joinnya hanya silver, Anda push sedikit deh 3000 PV deh, tambah 400 lagi supaya bisa sekalian CP, ya tambah daftar starter pack NetP. Ya mungkin banyak pelanggan pun juga mau, karena dia mungkin masih mikir-mikir, oh ya deh mungkin saya masih setengah-setengah, mungkin mau coba buat aktif. Masih gak apa-apa, CP Anda belum real nih, masih CP dari pelanggan pun atau orang baru join itu gak jadi masalah. Ya tapi nanti ke depannya Anda bisa membentuk CP-CP yang memang sejati gitu. CP-CP yang mereka bisa ngomset 3000 PV sendiri. Sehingga Anda bisa menjadi royalnya royal sejati Bapak Ibu. Benar-benar punya 3 laki yang aktif. Dan jelas berikutnya adalah target crown, di mana Anda benar-benar punya royal, 3 royal yang benar-benar jalan dengan sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nggak bisa bicara lama-lama, karena waktu saya sudah terbatas. Tapi saya mau kasih Anda satu hal Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kami-kami yang sudah lama di bisnis ini sudah jadi bukti bahwa bisnis ini benar-benar bisa menjamin masa depan Anda. Benar-benar terbukti bahwa Tiens itu memberikan reward-reward buat kita. Ya tadi saya sudah ceritakan, saya butuh waktu 1,5 tahun buat jadi bintang 8. Waktu saya bintang 8 dengan bonus puluhan juta sebulan saat itu, saya pas lulus kuliah, dan saya sudah bisa beli 2 apartemen. Di Bandung 1, di Jakarta 1. Di Bandung di Jalan Setiabudi, ya, yang di Jakarta di Kelapa Gading, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian itu 1,5 tahun loh, dan saya pas lulus kuliah, Bapak Ibu sekalian. Ingat nggak tadi saya bilang, awalnya saya seorang anak kos, naik motor butut, dan kos-kosan saya hanya 200.000 satu bulan. Kemudian tahun keempat, nggak nyampe setahun kemudian saya terima cash reward judge dan plan. Kemudian beberapa bulan kemudian, nggak nyampe setahun sih, cuma beberapa bulan kemudian, tapi sudah masuk tahun kelima kalau buat saya. Itu saya terima villa dari bisnis ini. Dan cash reward judge, plan, dan villa itu totalnya nilainya saat itu, yang saya dapatkan dalam tempo 1 tahun, itu saya dapatkan di tahun kelima saya, Bapak Ibu. Tahun keempat dan kelima saya, itu total nilainya 170.000 US saat itu. Ya dengan kurs 10.000 itu sudah 1,7 miliar. Sekarang kursnya berapa? Ya kalau sekarang kursnya besar ya Bapak Ibu ya, hampir 14.000 lebih. Kemudian kita bicara apa lagi kita bisa dapatkan dari bisnis ini? Kalau saya bilang ketenangan. Ya ketenangan. Karena apa? Saya bisa bebas waktu, bebas pikiran Bapak Ibu. Saya mau jalan-jalan, saya bisa jalan-jalan. Ya saya mau nge-gym kapanpun saya mau, saya bisa nge-gym kapanpun saya mau. Ya kecuali kondisi pandemi sekarang. Akhirnya karena nggak bisa nge-gym, takut ketemu banyak orang, saya bikin tempat gym di rumah habis ratusan juta. Ya sampai teman-teman begitu tahu di tempat gym mereka bilang, wah si Erik gila nih. Ya Tiansi terbukti nih. Kenapa? Nggak bisa nge-gym, gymnya tutup 5 bulan, gara-gara mallnya tutup. Saya kan nge-gymnya di Self Creativitas di PVJ Bapak Ibu ya, di mall di Bandung. Gymnya tutup 5 bulan karena mallnya tutup waktu awal PSBB. Si Erik bikin gym sendiri di rumah. Habis ratusan juta. Ya iya, kenapa? Ya karena saya leader Tiansi Bapak Ibu. Ya kalau yang bukan di Tiansi ya mungkin lagi pusing masalah biaya sekolah anak, lagi pusing masalah buat hidup aja pas-pasan. Ya saya punya teman-teman yang mereka punya bisnis besar, mereka punya income sampai ratusan juta, bahkan pada puluhan juta, ratusan juta. Itu habis loh Bapak Ibu. Ya saya punya teman di industri penerbangan, punya kargo, wah orang kaya Bapak Ibu ya. Tadi pagi baru teleponnya, aduh pusing Rik nih gimana nih, waduh gimana lu Tiansi bermasalah nggak? Ya saya bermasalah sih, tapi kebetulan hanya karena produk kosong aja. Karena apa? Masalah bahan baku, tetap kena efek pandemi. Tapi overall tahun lalu pun saya masih aman-aman aja kok, malah omset naik besar sekali saya bilang. Oke, dan dengan kondisi omset turun seperti ini pun nggak akan lama, nanti setelah lebaran juga kita diprediksi akan normal kembali, bonus dan omset akan naik lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi yang jelas intinya adalah kita bisa punya freedom of mind. Anda nggak mikirin lagi masalah utang bank kalau Anda seorang pengusaha. Anda nggak mikirin lagi masalah dimarah-marahin sama bos, dikejar-kejar target di kantor Anda. Anda nggak mikirin itu semua Bapak Ibu sekalian.
Habis ini selesai Zoom, ya malam saya mungkin masih punya teman-teman hari ini kalau kerjanya banyak di rumah, mereka masih meeting Zoom sampai malam sama bosnya. Saya hari ini selesai ngapain? Ya udah tutup laptop, selesai meeting CPM sama Anda ini, saya nonton TV lagi, ya lihat-lihat handphone, paling ya, atau kalau sempat mungkin saya main game sebentar, ya sudah. Simpel sekali Bapak Ibu sekalian ya. Freedom of mind. Jadi pastikan Anda memang percaya, saya yakin Anda juga sudah percaya bahwa bisnis ini benar-benar bisa menjamin masa depan Anda. Dan saya yakin Anda semua yang nonton hari ini, malam hari ini akan menjadi orang sukses yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam dan saya kembalikan kepada MC kita Ibu Christine. Selamat malam.